Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, kebakaran malam tadi melanda asrama Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kebakaran malam tadi menimpa asrama Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Asrama dihuni keluarga personil Brimob, 6 unit mobil dan 40 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9 malam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan belum diketahui apakah kebakaran menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, pemirsa, sejumlah kios ambruk terbawa longsor ke Sungai Citati di Pasar Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Longsor diduga akibat hujan deras yang terjadi sejak malam tadi. Inilah detik-detik 4 kios di Pasar Parung Kuda, Sukabumi yang ambruk ke Sungai Citati. Diduga bangunan kios longsor akibat hujan deras yang terjadi sejak malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sekitar sudah mengetahui tanda-tanda bangunan akan longsor. Dan sementara itu, pemirsa, kapal yang mengangkut puluhan wisatawan terbalik di danau di Desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar Riau. Ya, satu penumpang pun tewas. Kapal motor Banawa Nusantara 58 terbalik sekitar 1 km dari lokasi wisata Pulau Putih yang berada di dalam kawasan wisata tepian Maligai, Kabupaten Kampar Riau. Kapal diduga terbalik akibat berbelok terlalu curam dan oleng ke kanan. 1 penumpang tewas akibat tersangkut di kapal. Tidak ada manifest penumpang di kapal tersebut. Rombongan wisata dari Dinas Pariwisata Kampar. Sementara itu di Aceh, pemirsa, seorang anak tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayah kandungnya saat melintas di Jalan Lintas Nasional Maukek, Medan. Inilah detik-detik saat sebuah truk yang dikemudikan seorang ayah justru melindas anaknya sendiri. Sang ayah mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi lantaran emosi karena masalah keluarga. Naas, sang ayah tidak tahu saat truk yang dikemudikannya melindas anaknya sendiri. Sebelumnya, supir truk berupaya menghindari tabrakan karena keluarganya menghadang laju truk. Rencana pelaku memberikan uang dan seragam sekolah bagi buah hatinya kandas. Usai menabrak, pelaku kemudian ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau senggol memang saya nggak saya senggol, tapi anak saya tuh gimana memang udah naasnya. Kalau saya senggol nggak saya senggol. Dia lari ke jalan ya? Dia lari ke jalan pada hujan. Berawal dari pengemudi Mobar Mitsubishi diesel Nopol 8765 EC warna kuning melaju dari Pulau Pidi menuju Tapak Tuan. Sesampainya di TKP Gampung Kota Baru, Kecamatan Mekik, Kabupaten Aceh Selatan, Mobar yang dikemudikan saudara Husaini diberhentikan oleh pejalan kaki atas nama Haura Aulia, yang tidak lain itu adalah anak kandung beliau, untuk memberhentikan ayahnya. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, Satlantas Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dan menyita 1 unit truk yang dikendarai tersangka. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 455 orang dalam aksi demo 18/12 Jumat yang lalu. Ya, polisi memastikan ratusan pendemo yang ditangkap merupakan anggota FPI. Jumat 18 Desember 2020, masa berdemo menuntut pembebasan pimpinan FPI Rizik Syihab di Jakarta, meski aksi tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Dalam aksi 18/12 tersebut, polisi mengamankan 455 orang dari kelompok FPI. Dalam pemeriksaan, polisi menyatakan tidak ada kelompok lain yang terlibat dalam aksi 18/12 selain berasal dari FPI.
Dari 455 orang yang ditangkap, 28 diantaranya reaktif COVID-19 dan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir yang sekarang ini, dan ini masih berkembang lagi, 155 ini yang sudah kita amankan. Akan kita lakukan juga 3T terhadap yang bersangkutan. 20 itu ada diamankan di 201, Batalion 201. Ya, di sana sudah siap petugas menggunakan APD, baik itu kedokteran Polda, juga dari Kodam maupun dari Dinkes Provinsi untuk melakukan pengecekan 3T. Dari 455 pendemo yang ditangkap, 7 diantaranya menjadi tersangka karena membawa senjata tajam dan ganja. Ketujuh orang tersebut ditangkap di wilayah Jakarta Utara, Tangerang, dan Depok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Satgas COVID-19 membubarkan acara dangdut pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Acara dibubarkan karena melebihi batas waktu dan melanggar protokol kesehatan. Beginilah suasana acara hiburan dangdut di pernikahan salah satu warga di perumahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Sejumlah anggota Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi lokasi dan meminta tuan rumah untuk menghentikan acara. Balik ke rumah. Besok dilanjutkan kembali. Silakan. Para undangan juga diminta untuk kembali ke rumah masing-masing karena kegiatan hiburan musik dangdut yang digelar melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan melanggar protokol kesehatan jaga jarak fisik sehingga rawan penyebaran COVID-19. Menyanyi boleh karena ekonomi. Dari waktu ini karena sudah menempati batasnya, jadi kita melaksanakan himbauan kepada tuan rumah. Nah, kita melaksanakan himbauan supaya hiburan malam untuk dihentikan. Selain diberikan teguran tertulis, tuan rumah sebagai penyelenggara juga diberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19 untuk menghindari penyebaran corona. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang acara perayaan Tahun Baru 2021. Dan pada malam tersebut, kafe, restoran, dan rumah makan ditutup. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan mulai tanggal 27 Desember dan 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, kegiatan operasional dibatasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat saja. Pembatasan tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Namun aturan tersebut hanya berlaku pada hari cuti bersama dan libur nasional serta akhir pekan setelahnya. 19 dengan kapasitas 50% dan warung makan, restoran, kafe, mal, tempat-tempat usaha itu tutup jam 21, kapasitas 50%, namun khusus tanggal 24 sampai dengan 27 Desember dan 31 Desember sampai dengan 3 Januari itu jam operasional sampai dengan jam 19.00 atau jam 7 malam dengan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Syaira dan rekan saya. Ya, Pram Senjaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.